عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب. Sebagian yang lain katakan, ini itu ya, dipegahi Nabi, jangan salah asar kecuali dibanding mereka. Tapi sebagian yang lain katakan, yuk kita mau deh, kecuali yang ayu. Begitu, ya kan? Jadi golongan pertama salah terus ya. Pertanyaannya melawan perintah tidak? Melawan, yang itu melawan tuh. Perintah apa tuh? Itu perintah apa? Melawan perintah ini. Golongan kedua, mereka sholat di Bani Quraidah. Di Bani Quraidah, boleh. Sholat, kan? Tetapi sudah di luar waktu. Tapi mereka sholat. Kalau golongan kedua ini, kalau kita tanya, kenapa mereka sholat di Bani Quraidah? Karena perintah Nabi. Jangan kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Terus golongan kedua ini, kenapa mereka sholat terus? Melawan perintah Nabi? Apakah melawan perintah Nabi? Melawan perintah Nabi sudah pernah? Tidak. Kenapa tidak? Sudah sampai? Tapi kau ni yang melakukan berapa katanya? Golongan yang sholat terus ini, dia katakan, itu kata Nabi, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maksudnya percepat langkah. Jangan megah, sehingga waktu asar sudah sampai di Bani Quraidah. Salah betul. Betul kan? Sedangkan satu lagi merasakan, kata Nabi sholat di Bani Quraidah, titik. Anak mana? Salah betul. Betul kan? Akhirnya peristiwanya sampai ke Madinah. Ketika kembali dilaporkan, ya Rasulullah, kamu yang gagal mendengar kabar berarti gagal mendengar kabar. Kami ini mematuhi apa yang kau sampaikan. Jadi ketika engkau mengatakan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah, maka sebagian kami ini sholat dan sebagian kami tidak. Sebagian yang sholat mengumumkan alasan dia. Apa kata Nabi? Kullukum sawa. Dua-dua golongan kalian itu benar. Orang yang sholat terus, ketika sampai waktu dan dia memahami perkataan Nabi bahwasanya itu mempercepat langkah, itu memahami secara mafhum nas. Sesuatu yang tidak tertulis dalam teks, tetapi dikatakan maksudnya ini, ya kan? Dan orang yang sholat terus, yang sholat ketika sampai di Bani Quraidah, walaupun itu sudah di luar waktunya, itu memahami perintah Nabi dengan cara mantukun nas. Teksnya, ini teksnya, kibal teks, laginya yang harus kita laksanakan. Dan ternyata orang yang memahami secara mafhum Nabi katakan benar, dan orang yang memahami secara mantuk Nabi katakan benar juga. Hanya orangnya mendakwah. Padahal contoh sudah ada. Hanya orangnya mendakwah. Apa contohnya? Nah, ini contoh. Dua contoh lain. Contoh orangnya, ini contoh lemon. Ini contoh zaman sahabat. Ada contoh yang hari ini. Contoh. Tuh, tersampung. Ada kita menyampaikan. Contoh, khabar. Dia langsung dulu. Nah, kan? Dia langsung dulu. Dia kabarnya kamu ini halal kabarnya. Tanya. Khabar salat. Dia kabarnya
Anjir, ha? Paling aja qada sembahyang. Sembahyang dia baik dengan gereja. Kena kan? Enggak boleh qada salat kan? Enggak boleh. Dia qada sembahyang? Ya. Jadi antara orang yang haji dengan haji time tu. Dia banyak betul tadi ni ngatakan dulu. Segalanya tadi ngatakan mak mudah. Ni tu qada sembahyang kita 5 kali. Sedangkan hukum yang qada, ini yang tak qada cik hanai kamu dia. Hanai kamu. Hebat betul kamu. Gitu. Sekarang kita lihat. Apa dasar qada salat? Apa dasarnya? Dasarnya satu saja. Menama al-salati au nasiya anhu, ya, barang siapa yang tertidur atau terlupa, falyusalliha idza dzakaraha. Wa tilka kafaratuha. Okay. Ini kaitan uji baca ni. Ya, dulu ya. Okay. Hadisnya sama ni. Orang yang mengatakan ada qada salat, nya buat. Qada tidak qada. Hadis orang yang mengatakan salat yang ditinggalkan itu secara sengaja ya, salat yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak ada kewajiban untuk diqada. Tidak ada kewajiban untuk diqada. Satu lagi mengatakan salat yang ditinggalkan secara sengaja boleh diqada. Bahkan sebagian mengatakan wajib untuk diqada. Tapi masalah diterima tidak diterima itu urusan Allah. Kamu, apakah berbeda dalil yang dipakai? Tidak, dalil sama. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan, "Manama al-salatin, barang siapa yang tertidur, au nasiya anhu, atau terlupa, sehingga dia tidak salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melaksanakan salat itu ketika dia mengingatnya." Di sini keluar dua, fauri atau tarakhir, segera ataupun boleh ditunda. Ada dua, ya kan? Wabilkan kifaratha, itulah kifaratnya. Apa makna kifarat? Banyak tunda-tunda, berarti hendak lagi. Banyak tunda. Ini yang pegang dah, ni yang banyak kifarat. Bayar ya. Jadi kifarat itu bayar. Kifarat sumpah, bayar sumpah. Kifarat solat, bayar solat. Kifarat orang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, denda. Kifarat itu artinya pengganti. Bagi orang itu lah. Apa makna kifarat? Pengganti. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang tertidur atau terlupa sehingga dia meninggalkan salat, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Dan itulah penggantinya. Penggantinya apa? Salat. Penggantinya apa? Salat. Namun, kau hanya kuat. Jadi dikatakan berdasarkan hadis ini, adakah hukum qada salat? Ulang betul. Barang siapa yang tertidur atau terlupa sehingga dia tidak salat, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Dan itulah kifaratnya. Itu wadah. Ibadah fahimah. Nah, tak pegang ni sungai. Ada itu ni. Mesti boleh buat dia kau hek. Tengok dia. Bahawa dah tengok. Kau himau dia dah. Kau semayang yang mana? Zuhur mana? Asar dalam waktu. Ya kan? Boleh tak dia salat zuhur ketika dia bangun?
kemayang leho hanya orang lihat dah. Wah di mau juga kemayang leho dan nanti kemayang. Kah? Pengantin. Qada. Kemayang qada. Apa makna qada? Pengantin. Qada yang kiparat penganti qada itu mana? Dan kau cik kan? Tadi bawa minum anak puasa dalam bulan puasa. Ya kan? Dia tidak salat. Kemudian dia salat di luar waktu Ramadan, ya kan? Itu namanya puasa apa? Puasa pada bulan Ramadan. Maka makna qada apa? Makna qada itu adalah qada itu melaksanakan perbuatan di luar waktu. Ya, yang qada. Jadi kalau dia qadanya itu melaksanakan perbuatan di luar waktunya. Puasa Ramadan kapan waktunya? Dalam bulan Ramadan. Kalau kita kerjakan di luar bulan Ramadan, namanya qada. Nanti qada. Kalau yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, namanya iya, puasa Ramadan. Dikerjakan di dalam waktu, namanya kan lupa tahu dia tahu tahu. Dan kerjakan di dalam waktu, namanya istilahnya ada. Ulangi. Adaan. Makanya udah ini ya. Salli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kenapa harus dikatakan adaan? Dalam waktu. Kalau di luar waktu, qadaan. Lillahi ta'ala. Itu makna ada berarti melaksanakan perbuatan dalam waktu. Kalau di luar waktu, qadaan. Kita sudah salat subuh. Kayaknya kali sembahyang subuh. Pak sembahyang subuh, baik sembahyang subuh. Subuh payah, ha? Kayaknya kali tak sembahyang leho. Pak sembahyang leho, subuh. Boleh ke pakai leho. Nah, kali sembahyang leho. Boleh ke pakai leho. Keberapa bangunan ataupun bak diri. Tak tegak pun diri. Tu umur diri dulu sembahyang. Apa sikap kita? Salat ke tidak? Tanya kali sembahyang leho semua. Ya? Yang dikorti, tanya kali sembahyang leho semua. Boleh ke pakai leho. Pakai leho dia di sana. Kalau di sana ataupun di masjid, kita lihat sedang salat. Apa sikap kita? Ikut salat, boleh? Kau kali leho, lu cuma yang ada lo. Dia kali leho, berarti kote apa ya? Kita bilang boleh tak? Boleh. Apa namanya? I'adah. Yang mau kali ada leho macam ni. Kamu lu cuma yang mana leho? Cuma yang i'adah leho. Apa makna i'adah? I'adah itu artinya mengulangi lagi. Apakah itu ada dalil? Ada seorang sahabat menunggu dia di masjid. Nabi sedang salat. Kemudian setelah selesai salat, Nabi katakan, kenapa kamu tidak salat bersama kami? Dia katakan, saya sudah salat. Walaupun kau sudah salat, ya kan, di sini ada fadilah yang lebih besar. Maka boleh tak? Boleh. Itu namanya i'adah. Ini beberapa istilah dia. Dia tamu-tamu tak boleh. Dengar. Apa yang kamu tahu juga. Okey. Nah, makanya kita kembalikan. Qada salat ini, ya, qada salat dan asal hukumnya ada. Oke, qada salat asal hukumnya ada. Kapan ada qada salat? Jika orang tertidur atau lupa. Bukan melupakan. Lupa. Dia tengok kanuri. Jamnya tengok tegak. Kalau tidak kayak semayang di atas. Oh, tak semayang. Tojek lah. Tobolek lah. Mati tu tak bohontek lah semayang. Tojek lah. Seperti itu. Itu bukan lupa kan? Itu melupakan dia. Maka asal hukum kata salat ada. Bagi siapa? Bagi orang yang tertidur. Atau bagi orang yang lupa. Berarti kalau kita tertidur, boleh kita salat ketika kita mengingatnya. Oke, berarti
Para ulama sepakat qada salat itu ada dan boleh dilakukan bagi orang yang tertidur dan terluka. Okey. Kah? Dah kan? Okey. Sekarang sengaja dia tinggalkan. Sekarang kalau tidur sengaja. Tinggal sembahyang karena tinggal sengaja. Tinggal sembahyang karena tua sengaja. Punya sengaja anak tua. Ya kan? Berarti ini tertidur dan terlupa dikatakan tidak sengaja. Anak sengaja, tidak sengaja. Sekarang kalau sengaja tinggal salat. Hai ada anak dua, darajat berarti. Berarti naik bubur. Ini yang sengaja tinggal salatnya. Boleh kalau atau tidak? Tidak boleh, ya kan? Kenapa tidak boleh? Karena yang boleh tidur dan lupa. Itu saja kondisinya. Oke, kira-kira apa? Ketika kita mengatakan itu yang sengaja nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh dikarenakan yang boleh cuma tidur dan lupa. Dari mana kita dapatkan yang boleh karena tidur dan lupa? Hadis Nabi seperti itu mengatakan. Itu paham seperti apa? Mantuk apa mafhum? Kita apa kata? Jangan baca roh berarti. Jangan baca roh. Oke. Berarti kalau kita katakan yang sengaja tinggal sholat itu tidak boleh qada. Oke? Itu model pemahaman kita mantuk atau mafhum? Mantuk nas, tekstual teks. Teks hadisnya seperti itu. Jadi secara teks disebutkan yang boleh qada tidur lupa, mati aja. Nah itu ini karena maka tidak boleh. Inilah yang mengatakan tidak ada qada, tidak boleh qada jika sengaja. Mereka kembali kepada mantuk nas. Ini tokohnya ada Ibnu Taimiyah di sini kan, dan beberapa ahli hadis. Ini muhadits rata-rata. Tapi siapa yang mengatakan sholat yang ditinggalkan secara sengaja juga boleh diqada? Tapi belum tentu Allah ampuni. Tapi hukum qadanya boleh nggak? Boleh. Ada sebagian mengatakan wajib untuk diqada. Siapa yang mengatakan itu? Yang pendapat apa? Pendapat? Empat mazhab katakan boleh. Hanafi berhajur, Maliki boleh, Syafi'i boleh, Hambali boleh. Empat mazhab mengatakan boleh qada. Ya. Sedangkan yang ahli muhaditsin mengatakan tidak boleh qada. Apa alasan dalam pendapat mazhab boleh mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja? Kata mereka, tidur dan lupa sengaja atau tidak? Tidak. Yang anak sengaja menang wajib qada. Tidak yang sengaja. Tidak wajib qada. Paham? Yang tidak sengaja saja wajib diqada. Apalagi yang sengaja. Lebih wajib qada. Oke. Kira-kira pendapat mazhab yang mengatakan yang sengaja saja wajib qada. Apalagi yang tidak sengaja, lebih wajib qada. Itu model apa itu diambil dalilnya ini? Dipahaminya secara mafhum apa bentuk? Mafhum nas. Itu dipahami jadi secara konteks. Maka mazhab memahami mengatakan orang yang secara sengaja wajib qada. Maka kita harus paham yang mafhum nas. Kan? Berarti kan dulu pernah terjadi pada masa sahabat mafhum nas itu juga dibolehkan. Nabi tidak mengatakan mereka salah.
Kemudian kita dapatkan, saya dulu Ustaz banyak kali tinggal salat. Boleh saya kata? Baik kata. Ya hanya kata. Maka kita pahami betul kalau itu mengatakannya secara mantunas. Jadi kalau telah ya betul. Kalau telah betul. Jangan fikirkan yang telah. Kan kita yang kadang-kadang, makanya di awal pertemuan saya menyampaikan belajar fikih ini tujuannya supaya tidak mudah menyalahkan orang. Jadi ketika kita melihat perbuatan orang, jangan sempat disalahkan, jangan cepat disalahkan. Yang telah kata ingat, perbedaan di dalam fikih furu'iyah, perbedaan dalam nyebab gaya cabang mentong yang beda, bab yang berbeda. Maka perbedaan dalam fikih itu adalah perbedaan furu'iyah, cabang dia. Maka ini harus dianggap hal yang biasa. Jangan pecah persatuan. Gara-gara tabuh kada kajak dia utadakan. Maka awak kada namanya. Tuan dia bawa je kada namanya. Kajak dia ada maka tani kada namanya. Ibani namanya tani kada. Pecah kita gara-gara hal yang buruk ya. Usaha kita kan pilih tengkunya. Nyo tengkunya pun tidak mau kata. Kata dia apa? Apa yang mau kata dia pilih lah. Bah mana dia dia. Nyo hana yang dia doa. Kamu nak berpura doa. Tidak boleh begitu. Jangan membuat sesuatu yang eksklusif. Karena kenapa? Karena di dalam pemahaman fikih belum tentu orang salah. Dan belum tentu juga kita yang salah. Jangan-jangan dua-duanya benar. Cuma dua-duanya ada konsekuensi. Orang yang mengatakan jika salat ditinggalkan secara sengaja, ya, kemudian dia wajib mengqadha sebagai bukti itu memang taubat dia, ya, dan dia meminta semoga Allah menerimanya. Itu caranya. Caranya bagaimana caranya? Caranya salat zuhur, habis salat zuhur dia laksanakan qadha. Jangan memberat-beratkan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ini promosi kalau mudah-mudahan lah. Kira-kira kalau banyak salat ni kan, yang tertinggal lah, berdosa tak dia? Berdosa. Punya kemudian itu pahala timbayangan tiba tak? Asalkan salat, kan? Saya sampaikan begini. Kalau seseorang salat di Masjidil Haram, satu waktu berapa pahalanya? Terbetul lebih. Terbetul lebih. Nyumek nak kain tu. Sehari semalam berapa kali kita salat? 5 kali. Ya kan? Sehari semalam. Satu tahun berapa hari? Lihat tu 65. Cina tu kata juga tinggi lagi. Paling nak tanda. Berarti 1 tahun pak. Tinggal pada hotel saya. Juga lah baru tu hotel tinggal. Itu sehari 5 waktu tu. Sehari 5 waktu. Orang yang salat di Masjidil Haram satu waktu 100,000 kali. Cina kita ada. Cina kita. Kita ada terlepas lagi terlepas faktor berlima. Terlepas faktor berlima. 54 tahun. Lu tambah hotel itu sekarang 20 tahun. Itu Masjidil Haram. Karena satu waktu salat di Masjidil Haram itu 100,000 kali. Bagi orang yang di luar penduduk kota Mekah mendapatkan fadilah satu waktu salat di Masjidil Haram itu sama dengan 100,000 kali salat di tempat di masjid yang lain. Maka tambah hotel 50 tahun. Mau jadi tambah hotel?
Waktu. Hah? Waktu jam berapa? Waktu. 200, 25, 26, 27 270 tak? Maka Allah yang kali jauh haji ya bawa dia berhaji udah kenapa yang lumayan pembegalan yang lumayan nyundang puasa jika kamu itu dalam pengkadar tidaknya kepun dalam pengkadar apa ini sekali dapat ibadah 80 tu oh dapat jauh belum dekat itu, turun 2 tahun di foto bermain. Turun, bayangkan 50 orang ini. Anda boleh dengar. Yang bawa di haji ataupun setelah pulang umrah, dia tampil dia udah. Jadi orang tanya, bapak kena dia udah. Hai, kedua betul yang penting dari itu. Itu tidak ya, bukan seperti itu, tapi pahalanya begitulah besarnya pahala orang yang sholat di Masjidil Haram. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau ada kemudahan, ya ada kemudahan. Yang pertama siapkan dana untuk menyetor haji. Ya siapkan seperti itu. Baik fikir lebih betul. Ya kan kau baik fikir lebih betul. Ya kan? Ini mana pun betul. Yang mana kita ini? Hah? Yang mana nak pegang? Foto dia pegang lewat bank foto dia betul mereka laptop pun. Oh enggak mati ke. Kalau tahu ni ada orangnya. Jangan bu, silakan stop karena itu merupakan perbuatan yang wajib. Kemudian setelah itu berangkat umrah. Silakan. Oh anak kata yang najib, yang nak peci untuk dia umrah juga boleh. Tapi kalau ada rezeki yang lebih, jangan berfikir tentang usia. Karena yang buat wajib. Kalaupun nanti kita tidak bisa berangkat, itu bisa diwarisi kepada anak kita. Anak tanya kali kamu, gitu. Ini menjadi hal yang mesti, ya. Nah, maka ketika orang yang mengatakan salat yang ditinggalkan secara sengaja tidak wajib qada, bukan. Tapi dikatakan untuk menutupi dosa ini seperti apa? Banyak-banyaklah melakukan perbuatan sunnah. Semayang tengah menang, mutadekah guna ngonggok berat. Kenapa? Menyona beca ubi berat. Ia kuat, maka harusnya pahala ubi berat lagi nanti. Sehingga orang timbang bacanya tak bisa sama. Bukan tidak ada jalan keluar. Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira di antara dua pendapat ini mana yang lebih mudah untuk kita kerjakan? Kira-kira dan dua pendapatnya toh yang lebih mudah? Hah? Mengerjakan amal-amal sunat itu lebih mudah. Oke. Saya buat penelitian Bu. Pada tahun 2008 ya. 2008 masih di apa? Saya di pasca sarjana. Di pasca kuliah selesai. Saya dan kawan-kawan melakukan penelitian khusus untuk buahnya. Untuk efek. Kami memilih orang tua sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Khusus kita tanya, mak malam nana muda yang dah itu. Rata-rata mengatakan payahnya, berasnya, payah tak muda, sakit dulu kita payah. Begitu bayang dia tahu dah payah. Itu ternyata secara logika ini lebih mudah. Secara logika kita pilihan itu ringan. Kita berbanyak aja lah amal-amal sunat. Kalau tam sedekah benar. Atau yang sedekah, boleh berbuat apa-apa. Punya ada boleh untuk apa pun sudah pakai apa. Nanda pakai kek. Jadi untuk kita, nanda bukan ni boleh. Karena itu amalan sunat tu. Tetapi sebagian mengatakan sebenarnya ini yang paling mudah untuk
Karena apa? Kebiasaan. Orang setelah sholat zuhur, dia bangun, dia qada. Itu lebih mudah. Maka salah orang yang mengatakan qada, menuduh orang yang tidak qada, mereka memilih perbuatan yang ringan. Saya ingin membuktikan, benar nggak? Pendapat orang yang mengatakan salat secara sengaja wajib qada. Karena menuduh orang yang mengatakan orang berpendapat yang tinggal salat secara sengaja tidak wajib qada, itu pendapat ringan. Namanya pilih yang mana? Makanya izin anak qada. Jadi kami sepakat dengan beberapa kawan, katanya jangan memang itu ringan atau tidak? Ternyata ini berat. Kita tidak mengqada, tapi kita perbanyak amalan sunnah. Ya kan? Amalan sunnah yang pertama ada salat sunnah. Salat sunnah kita salat sembahyang rawatib. Keluar malam berdua anak. Munyan mentong dan betul. Terperbanyak amalan sunnah. Rawatib dan kita. Kenapa? Rawatib ini penting tidak? Kenapa penting? Kenapa penting? Karena ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban atasku di luar salat 5 waktu? Tidak ada. Ya, yang wajib salat 5 waktu. Kemudian di hari akhirat, perbuatan pertama yang dihisab oleh Allah salat. Salat apa? Salat wajib. Kalau ada kekurangan dari salat wajib, kemana dilihat? Salat tatawwu, salat sunat apa pertama dilihat? Rawatib. Maka penting salat rawatib itu untuk dia menempel. Dia menempel salat wajib. Kekurangan kita dalam salat wajib ditempel oleh salat wajib. Itu lebih penting. Pada masa jawab malam 12. Bagaimana mudah ingatnya? Jika mudah tanya 12 sangat gimana? Kita tanya mudah. Banget mudah ingat ji 6 malam. Anak banyak ingat 6 siang 6 malam. Kena berapa rakaat? 12 bagi 2 6 siang 6 malam. Siang kapan saja? Bunyi siang kata siapa? Jadi ini sudah beho. Pati yang buangan tak ada. Beho. Selesai. Pati yang buangan beho. Gimana lagi? Betul beho. 2 beho. Apa yang tak beho? Siang. 2 rakaat malam. Kapan 2 rakaat? 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Sudah ya. Insyaallah kita pada sudah waktu. Ke depan kita coba lihat sedikit sebelum kita masuk ke pembahasan ini profil 4 mazhab. Hanafi siapa, Maliki siapa, Syafi'i siapa, Hambali siapa yang ahli sunnah, siapa yang bukan ahli sunnah. Yang beda sudah. Menurut anak kuno bukan ahli sunnah, yang sudah yang kuno yang ahli sunnah. Mengetakkan dari depan ke ahli sunnah, yang bayangkan membunuh yang ahli sunnah. Ini perlu dilihat nih. Kira-kira itu mengeluarkan dari ahli sunnah. Kemudian saya mohon maaf apabila waktu berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.